Shalom semuanya, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Pasti luar biasa ya. Saya percaya bahwa kita semua adalah anak-anak Tuhan yang senantiasa diberkati dan disertai oleh Tuhan. Amin. Ya, saya bersyukur kita semua juga boleh bersama-sama pagi hari ini menyembah Tuhan. Saya percaya sekalipun keadaan menakutkan dan juga mengkhawatirkan kita, tapi satu hal yang perlu kita percayai dan imani, bahwa Tuhan melebihi kekhawatiran dan ketakutan kita. Tuhan kita lebih besar dari semua masalah di dunia ini. Mari teman-teman semuanya, saya mengajak kita untuk mengambil waktu saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan dengan sepenuh hati kita. Kita mau memakai waktu yang ada untuk bersekutu kepada Tuhan, untuk berbicara secara pribadi kepada Tuhan. Mari semuanya kita mulai mengambil saat teduh sejenak. Firman Tuhan berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saat ini kita sedang menghadapi banyak hal, ketakutan, kekhawatiran di mana-mana. Tapi semua itu bisa kita hadapi, bisa kita atasi, kita bisa bersama dengan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata demikian, bahwa segala perkara itu bisa ditanggung selama kita bersama-sama dengan Dia. Karena hanya Dialah satu-satunya pribadi yang ada dan senantiasa sanggup mengalahkan segala ketakutan kita. Mari kita bersama-sama berserah kepada Tuhan melalui pujian kita. Kita mau katakan, satu-satunya yang kuandalkan hanya Engkau saja, Tuhan. Engkau Tuhan yang setia. Dan ku hanya kan berharap padamu.
Bapa, Engkau hadir senantiasa dalam setiap aspek kehidupan kami. Kami bersyukur sekalipun kami hanya bisa menyembah Tuhan saat ini saja. Kami bersyukur boleh terus melakukan menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa untuk kami semua dimanapun kami berada saat ini. Kami boleh terus membina hubungan yang baik dengan Tuhan melalui persekutuan-persekutuan singkat ini. Kami berdoa supaya setiap pujian kami, setiap firman-firman Tuhan yang kami dengarkan dan kami baca, itu juga memberikan kekuatan baru bagi kami. Sehingga dalam penantian ini kami boleh terus menunggu Tuhan dan kami terus berharap kepada Tuhan. Kami percaya Kau punya Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapak, berkati anak-anak remaja kami dimanapun berada saat ini. Kau terus tolong kami, Kau terus berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur kepada Tuhan. Amin. Halo Shalom, selamat pagi teman-teman yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya setiap kalian? Saya yakin dan percaya kalian tetap dalam keadaan sehat, tetap waspada, tetap di rumah saja, jangan kemana-mana. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya yakin setiap kita udah rindu nih, ya kan? Sama seperti saya merindukan kalian. Pasti kalian juga sudah merindukan saya, gitu ya. Dan saya yakin juga teman-teman saling merindukan lah, gitu ya. Ada yang merindukan pacar, ada yang merindukan sahabat, ada yang merindukan teman, tapi teman-teman jangan merindukan mantan, gitu ya. Bisa bahaya kalau teman-teman merindukan mantan. Nah teman-teman, kita sungguh bersyukur hari ini kita bisa sama-sama mengikuti persekutuan streaming komunitas BMC Teenager kita. Walaupun dalam keterbatasan, saya yakin dan saya rindu ini semua tidak menghalangi untuk kita bisa bersekutu bersama. Walaupun lewat streaming gitu ya. Nanti kita atur waktu kembali kalau kondisi dan suasana serta situasi sudah aman, kita bisa bertemu dan berkumpul kembali. Oke, teman-teman, hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu hal, yaitu bagaimana mengenai pengharapan di dalam Tuhan. Saya yakin teman-teman, untuk sekarang ini banyak banget di luar sana, bahkan mungkin teman-teman juga gitu ya. Teman-teman takut, teman-teman mengalami kegelisahan, teman-teman juga bahkan mengalami yang namanya kekhawatiran gitu ya. Banyak sekarang orang ini parno, berpikir negatif. Ya, dikit-dikit ketemu orang sedikit jaga jarak gitu ya. Ketemu sesuatu yang mencurigakan gitu ya. Kok orang ini jalannya ngendap-ngendap gitu ya. Kok orang ini sepertinya mencurigakan, pakai masker berlapis-lapis gitu ya. Ngomong terbata-bata dan sebagainya. Kita menaruh rasa takut. Ada orang batuk, kita jaga jarak. Ada orang bersin, kita lari gitu ya. Nah teman-teman, penting sekali secara khusus untuk masa-masa sekarang gitu ya. Kita di rumah, kita selalu menaruh pengharapan dalam Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya akan membacakan satu ayat yang terdapat di dalam Roma 8 ayat yang ke-25 ya. Ayat ini disampaikan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Roma pada masa Paulus hidup. Saya bacakan, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Selanjutnya saya bacakan satu ayat lagi, Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Teman-teman, kalau kita tahu dan kita juga pernah dengar, ayat yang kita baca ini merupakan sebuah ayat yang disampaikan oleh Paulus gitu ya. Sebuah ayat yang memang diinspirasikan langsung oleh Tuhan melalui Paulus, dan Paulus sampaikan kepada jemaat yang ada di Roma pada saat itu, dan juga kepada kita pada masa sekarang. Teman-teman, saya yakin saat ini pastinya kita mengalami yang namanya kekhawatiran. Saat ini kita sedang mengalami yang namanya ketakutan gitu ya.
kita ngecek diri kita, aduh belum panas gitu ya. Kita ngecek teman kita, aduh udah panas nih gitu ya. Bahaya, jangan didekat-dekati. Nah, teman-teman, kenapa sih penting sekali kita berharap kepada Tuhan? Kenapa sih penting sekali kita menaruh harapan kita kepada Tuhan? Yang perlu kita pahami dan ketahui yang pertama adalah pengharapan di dalam Tuhan itu ya berbeda dengan ketika kita berharap kepada manusia. Kenapa berbeda? Pertama, kenapa berbeda? Pengharapan di dalam manusia itu terbatas, ya. Dan pengharapan di dalam Tuhan itu tidak terbatas. Kenapa seperti itu? Contohnya seperti ini. Kalau ketika kita berharap sama manusia, gitu ya, kita berharap sama mama, sama papa, sama teman kita, sama rekan kerja kita nggak bisa setiap hari berharap sama mereka, gitu ya. Kita nggak bisa setiap hari berharap sama mereka, Pak bantu saya, Ma bantu saya, gitu ya. Om bantu saya, hei kamu bantu saya, gitu ya. Kita nggak bisa setiap hari seperti itu. Kita nggak bisa setiap hari pagi, siang, malam minta bantuan sama orang lain, ya. Sama orang tua kita juga tidak seperti itu. Kita tidak bisa setiap hari, setiap tahun, hari lepas hari, bulan lepas bulan, tahun lepas tahun kita berharap sama orang tua supaya mereka kasih uang jajan sama kita, gitu ya. Yang ada kita kena tempeleng, gitu ya. Nah, teman-teman, orang tua kita pastinya juga tahun lepas tahun, hari lepas hari, mereka akan semakin tua. Dan pastinya gantian, gitu ya. Mereka yang berharap sama kita. Nah, di sini kita kembali melihat, teman-teman, ternyata ketika kita berharap kepada manusia, berharap sama manusia itu terbatas. Beda ketika kita berharap sama Tuhan, ya. Berharap sama Tuhan itu kita tidak terbatas. Mau kapanpun, mau sampai teman-teman nanti tua, mau sampai teman-teman gigi tinggal 2, mau sampai teman-teman nanti jalan pun tak mampu, gitu ya. Teman-teman, kita masih bisa tetap berharap sama Tuhan. Kita bisa berharap selalu, hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, dan tahun lepas tahun. Jadi teman-teman, yang pertama di sini kita melihat bahwa ketika kita berharap kepada Tuhan, kita memiliki harapan yang lebih luar biasa, gitu ya. Pengharapan yang tidak terbatas, pengharapan yang hari lepas hari, tahun lepas tahun, bulan lepas bulan bisa kita sampaikan kepada Tuhan. Nah, jadi pertama itu, teman-teman. Yang kedua, teman-teman, kenapa kita berharap kepada Tuhan? Di sini firman Tuhan memberitahukan kepada kita, ketika kita berharap sama Tuhan, Tuhan akan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Mendatangkan yang namanya kebaikan. Jadi teman-teman, yang kedua, ketika kita berharap kepada Tuhan, yang perlu kita ketahui adalah ketika kita berharap, kita akan mendapatkan sesuatu. Sesuatunya itu adalah bagaimana Allah turut bekerja dalam segala hidup kita untuk mendatangkan namanya kebaikan. Teman-teman, saya yakin dan percaya setiap kita ingin memperoleh yang namanya kebaikan, gitu ya. Kalau kita ujian, kita pengen lulus. Kalau kita nembak cewek, kita pastinya pengen diterima, nggak mungkin pengen ditolak, gitu ya. Kita pacaran, pasti pengennya langgeng, gitu ya, dan sebagainya. Nah, teman-teman, begitu halnya juga dengan sekarang. Saya yakin teman-teman gak ingin namanya mengalami sakit, teman-teman gak ingin namanya tertular dengan virus corona, teman-teman gak ingin di rumah terus, teman-teman pengen cepat sekolah, gitu ya. Teman-teman pengen cepet-cepet jalan-jalan lagi, tidak di rumah terus, dan sebagainya. Nah, jadi teman-teman, yang kedua, kenapa kita harus berharap kepada Tuhan? Karena ketika kita berharap sama Tuhan, gitu ya, Tuhan akan bekerja di dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan. Begitu juga bukan halnya kita, tetapi orang-orang yang ada di sekitar kita. Bagaimana ketika kita bersama-sama berharap sama Tuhan, Tuhan akan bekerja di dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan. Jadi teman-teman, kalau ingin merasakan kebaikan Tuhan, teman-teman ingin merasakan sesuatu dari Tuhan, teman-teman juga ingin mengalami hal-hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan, kuncinya adalah teman-teman selalu berharap.
Dan di sini juga menariknya adalah ketika kita berharap, kita juga harus mengasihi Tuhan. Saya yakin dan percaya setiap orang yang berharap sama Tuhan pasti hidupnya juga mengasihi Tuhan. Jangan kita hanya berharap yang baik sama Tuhan, tapi hidup kita tidak mengasihi Tuhan. Ya, kita lebih mengasihi gadget kita lebih mengasihi sesuatu yang kita miliki, kita lebih mengasihi film Korea kita, gitu ya. Kita lebih mengasihi orang-orang di sekitar kita, dan tanpa kita mengasihi Tuhan. Menurut saya teman-teman, percuma ketika kita berharap pada Tuhan tapi kita tidak mengasihi Tuhan. Percuma, kita tidak akan merasakan Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini mungkin kita sudah mengalami kebosanan, kita sudah mengalami kejenuhan. Kok di rumah terus? Kapan nih corona berlalu, gitu ya? Kapan badai corona berlalu? Kapan badai corona selesai? Teman-teman, tetaplah berharap sama Tuhan. Kita di rumah, kita jangan hanya tidur, kita jangan hanya main game, kita juga jangan hanya melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak penting, gitu ya. Tapi teman-teman, cobalah selain kita belajar, selain kita memacu diri sendiri, coba kita mulai untuk selalu berharap sama Tuhan. Kita doakan keluarga kita doakan diri kita doakan bangsa kita. Kita rindu badai corona ini segera berlalu, sehingga kedepannya kita juga dapat melihat senyum di seluruh wajah setiap kita dan teman-teman kita. Dan ketika kita melihat senyum, kita yakin, oh, Tuhan bekerja, Tuhan menolong bangsa dan negara kita, Tuhan menolong keluarga saya, sehingga terbebas dari namanya bencana corona. Jadi teman-teman, selalulah berharap kepada Tuhan. Jadilah anak-anak remaja yang luar biasa. Jadilah remaja-remaja yang selalu menanti-nantikan pertolongan daripada Tuhan. Nah, jadi teman-teman dikasih Tuhan, saya baca Roma 8 ayat 28 satu kali lagi. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi teman-teman, kasihi Tuhan selalu, taruh harapan padanya, dan nantikan Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur, terima kasih untuk kasih dan kemurahan Tuhan. Kami sungguh bersyukur bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan kami. Walaupun hari-hari ini kami melihat bagaimana kami ada di dalam kekhawatiran, tapi kami percaya dan kami yakin bahwa Tuhan lebih besar daripada kekhawatiran yang kami miliki. Tolonglah kami untuk kami juga tidak khawatir lagi. Kami berdoa Tuhan secara khusus untuk saat-saat ini, bagaimana virus corona sedang menyebar dengan cepat, menginfeksi dan juga menulari untuk orang-orang yang ada di negara kami. Kami rindu Tuhan, badai ini juga dapat berlalu. Kami juga rindu Tuhan menolong kami untuk kami juga dapat tetap ada di dalam keadaan sehat, kami tetap ada di dalam keadaan kuat, sehingga kami juga tidak terkena virus ini. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur di dalam nama Yesus Allah yang hidup. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita.